Happy aja lah, nyanyi shalala, cuek-cuek aja lah, shalala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Musdalifah Ibrahim, Prodi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Adapun submaterinya yaitu yang pertama, distribusi peluang kontinu dan distribusi empiris. Baiklah, materi yang pertama yaitu distribusi peluang kontinu. Jadi pengertiannya yaitu bila ruang sampel mengandung titik sampel yang tak berhingga banyaknya dan sama banyaknya dengan banyak titik pada sepotong garis, maka ruang sampel itu disebut ruang sampel kontinu dan peubah acak yang didefinisikan pada ruang sampel tersebut adalah peubah acak kontinu. Selanjutnya yaitu fungsi fx adalah fungsi pada peluang acak kontinu x yang didefinisikan di atas himpunan semua bilangan real R1 bila yang pertama, jadi syarat-syaratnya itu yang pertama fx lebih besar dari 0 untuk semua x elemen dari R. Kemudian yang kedua, integral dari min tak terhingga sampai terhingga fx dx sama dengan 1. Kemudian yang ketiga yaitu p x lebih besar dari a dan x lebih kecil dari b sama dengan integral a sampai b fx dx. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Jadi perhatikan contoh soal yang ada di slide di samping. Carilah fx dari fungsi padat pada contoh 1 dan kemudian hitunglah peluang x lebih besar dari 0 dan x lebih kecil sama dengan 1. Kemudian kita jawab. Untuk x lebih besar dari min 1 dan x kurang dari 2, fx sama dengan integral min tak terhingga sampai tak terhingga t kuadrat per 3 dt sama dengan t kuadrat per 9 dari min 1 sampai x sama dengan x pangkat 3 tambah 1 per 9. Jadi 0 x lebih kecil sama dengan min 1 x pangkat 3 tambah 1 per 9, x lebih besar sama dengan min 1 dan x kecil dari 2. Untuk 1, x lebih besar sama dengan 2. Jadi peluang dari x lebih besar dari 0, x lebih kecil sama dengan 1 sama dengan F1 dikurang F0 sama dengan 2 per 9 dikurang 1/9, hasilnya adalah 1/9. Selanjutnya yaitu materi peubah acak kontinu. Jadi pengertiannya atau deskripsi dari peubah acak kontinu itu adalah suatu fungsi sebaran yang sama sekali tidak mengandung titik-titik putus. Jadi dia tidak mengandung titik-titik yang putus, sehingga bentuknya di dalam grafik tidak merupakan fungsi tangga. Peubah acak kontinu juga mempunyai peluang 0 pada setiap titik x, tetapi lebih besar dari 0 untuk x yang terletak dalam sebuah selang atau dengan kata lain yaitu interval. Oke, next. Lanjutan dari materi peubah acak kontinu. Jadi deskripsinya, suatu peubah acak kontinu
mempunyai peluang 0 pada setiap titik X. Karena itu, distribusi peluangnya tidak mungkin disajikan dalam bentuk tabel, tapi rumusnya tetap ada. Rumus itu merupakan fungsi nilai-nilai peubah acak kontinu X, sehingga dapat digambarkan sebagai suatu kurva kontinu. Fungsi peluang yang digambarkan oleh kurva ini biasanya disebut fungsi kepekatan peluang, atau lebih singkat lagi, fungsi kepekatan. Oke, adapun penjabaran secara ringkas dari fungsi padat peluang itu sendiri. Yang pertama, untuk peubah acak kontinu, fungsi peluangnya atau distribusi peluangnya tidak bisa disajikan dalam bentuk tabel, tetapi dalam bentuk rumus. Kemudian yang kedua, fungsi peluang fx untuk peubah acak kontinu X disebut fungsi padat peluang atau fungsi padat saja. Kemudian yang ketiga, grafik fungsi padat adalah kurva kontinu dan peluang dinyatakan sebagai luas daerah di bawah kurva. Dan yang keempat adalah karena peluang selalu positif, maka kurva fungsi padat selalu berada di atas sumbu X. Adapun bagian-bagian dari distribusi peluang kontinu ada 4 macam. Yang pertama yaitu distribusi normal, yang kedua yaitu distribusi students, yang ketiga yaitu distribusi chi kuadrat, dan yang keempat adalah distribusi F. Sesuai dengan slide yang di samping terkait dengan benefits atau keuntungan dari distribusi normal. Yang pertama yaitu distribusi normal terjadi secara alamiah. Yang kedua yaitu beberapa variabel acak yang tak terdistribusi secara normal dapat dengan mudah ditransformasikan atau diubah menjadi suatu distribusi variabel acak yang normal. Yang ketiga yaitu banyak hasil dan teknik analisis yang berguna dalam pekerjaan statistik hanya bisa berfungsi dan benar jika model distribusinya melalui atau merupakan distribusi normal. Yang keempat atau yang terakhir yaitu ada beberapa variabel acak yang tidak menunjukkan distribusi normal pada populasinya. Namun distribusi dari rata-rata sampel yang diambil secara random dari populasi tersebut ternyata menunjukkan distribusi normal. Kemudian jika kita perhatikan secara seksama ciri-ciri dari gambar yang ada di slide, adapun ciri-cirinya. Yang pertama, kurvanya berbentuk garis melengkung. Jadi kurvanya itu berbentuk garis yang melengkung. Yang kedua yaitu simetris terhadap rataan. Yang ketiga yaitu kedua ekor ujungnya semakin mendekati sumbu absisnya tetapi tidak pernah memotong. Jadi dia tidak pernah memotong. Dan yang keempat yaitu luas daerah di bawah lengkungan kurva dari min tak terhingga sampai tak terhingga sama dengan 1 atau 100%. Jadi ini adalah berbagai contoh dari distribusi normal. Ada lonceng dan sombrero atau topi orang Meksiko. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu distributive students C. Jadi mungkin banyak di antara kita yang menerka-nerka apa sih makna dari distributive student itu. Jadi distribusi student itu ditemukan oleh seorang mahasiswa yang tidak mau disebut namanya. Jadi untuk menghargai hasil penemuannya tersebut, distribusi ini disebut sebagai distribusi student yang lebih dikenal dengan distribusi T yang diambil dari huruf terakhir kata student.
Selanjutnya kita masuk ke distribusi empiris, yaitu distribusi empiris, penyajian distribusi data dalam bentuk gabungan tabel dan grafik. Kemudian gabungan tabel dan grafik tersebut dibentuk lagi menjadi diagram batang dan diagram daun. Diagram batang dan daun. Diagram batang dan daun berisi hanya 4 batang dan karena itu tidak menggambarkan secara baik distribusi data. Salah satu cara sederhana memperbaikinya ialah dengan menuliskan tiap batang 2 kali pada sebelah kiri garis tegak dan kemudian dituliskan daun 0, 1, 2, 3, dan 4 di sebelah kanan batang yang pertama kali muncul dan daun 5, 6, 7, 8, dan 9 di sebelah kanan nilai batang yang sama yang kedua atau di bawah yang pertama. Kemudian kita masuk ke frekuensi nisbi. Bila frekuensi tiap kelas dibagi dengan banyaknya pengamatan di setiap kelas, maka frekuensi nisbi dibentuk dengan menggunakan titik tengah tiap selang dan frekuensi nisbi padanannya menjadi histogram frekuensi nisbi. Terima kasih telah menonton video ini. Dah. Why you always in a mood? Fucking around acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in a mood? Fucking around acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. I can never get attached when I start to feel like unattached. Somehow we always end up feeling bad. Baby, I'm not your dad. It's not what you want from me. I just want your company. Girl, it's obvious, elephant in the room, and we're a part of it. Don't act so confused, then you love starting it. Now I'm in the mood, now we arguing in my bedroom. We play games of love to avoid the depression. We've been here before, and I won't be a victim. Why you always in a mood, fucking around acting brand new? I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in a mood, fucking around acting brand new? I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. So when you're trying to figure love on a regular, when you're good blowing us like my cellular, I won't ever let a shawty go and set me up. Only thing I need to know is if you wet enough. I'm talking slick back, kick back, gangsta before these. You keep playing out another day with your shorty.